Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membahas soal di chapter 5 tentang statement of financial position and statement of cash flow. Jadi di sini ada rekan-rekan saya Saya Legusti Khairunisa. Saya Christine Jessica Obisuru. dan saya Sabika Putri Maharani. Soal selanjutnya akan dibahas oleh Kristi. Oke, untuk soal pertama akan dijelaskan oleh saya. Di sini ada exercise 5.7. Percent below are selected accounts of Aramis SE at December 31, 2022. Di sini ada inventory finished goods sebesar 52.000, sampai ada cash restricted for plan expansion sebesar 50.000, terus ada cost of goods sold sebesar 2.100.000, dan yang terakhir ada treasury reserves sebesar 22.000. Di sini juga ada additional information seperti inventory value at lower of cost or net realized value using FIFO. Terus yang kedua ada equipment is recorded at cost, accumulated depreciation compute on a straight line basis is 50.600. Untuk informasi ketiga ada the trading securities have a fair value sebesar 29.000. Terus yang keempat ada the notes receivable are due April 30, 2024 with interest receivable every April 30. The notes bear interest at 6%. Terus untuk informasi yang kelima ada the allowance for the full accounts applies to the accounts receivable. Accounts receivable of 50.000 are pledged as collateral on a bank loan. Di sini instruksinya, prepare the current asset section of Aramis SE per December 31, 2022. Next. Oke, di sini ada perhitungan current asset untuk Aramis SE per Desember 31 pada tahun 2022. Oke, di sini ada inventory at lower of cost, determinant using FIFO or net realizable value. Yang pertama ada finished goods sebesar 52.000. Yang kedua ada work in process dari soal tadi inventory sebesar 34.000. Yang ketiga ada raw materials juga dari inventory juga sebesar 187.000. Selanjutnya ditotalkan menjadi 273.000. Lalu ada account receivable di sini sebesar 161.000, akan kita kurangkan dengan allowance for the doubtful account sebesar 12.000, maka dapatlah 149.000. Selanjutnya ada interest receivable, itu didapat dari 40.000 itu adalah notes receivable dikali dengan 6%. 6%-nya berasal dari additional information, terus dikali 8 dibagi 12, maka dapatlah 1.600. Terus ada trading securities at fair value sebesar 29.000. Cash-nya ada 92.000 dikurangi dengan cash restricted for plan expansion sebesar 50.000. Maka dapatlah 42.000. Kita jumlahkan semuanya, maka total current asetnya adalah 494.600. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, ini untuk soal E514. Instruksinya prepare a statement of cash flows for the year 2022. Jadi ada informasi untuk statement of financial position of Lopez Inc. at the beginning and the end of the year 2022. Prepare appear as follows. Asset ada equipment itu untuk Desember tahun 2022 39.000,
Kemudian di Januari tahun 2022 itu 22.000. Kemudian mengalami increase sekitar 17.000. Kemudian itu ada pengurangan oleh accumulated depreciation equipment Desember 17.000 dan Januari 11.000. Itu mengalami increase 6.000. Kemudian account receivable Desember 91.000 dan Januari 88.000 mengalami increase sekitar 3.000. Kemudian cash Desember 45.000 dan Januari 13.000 mengalami increase 32.000. Jadi totalnya untuk Desember 158.000 dan Januari 112.000 itu mengalami increase. Kemudian untuk bagian equity and liability ada share capital ordinary Desember 100.000 dan Januari 80.000. Increase sekitar 20.000. Kemudian retain earning Desember 38.000 dan Januari 17.000. Increase sekitar 21.000. Kemudian accounts payable Desember 20.000, Januari 15.000, increase sekitar 5.000. Jadi totalnya 158.000 dan 112.000. Kemudian informasi selanjutnya net income of 34.000 was reported and dividends 13.000 were paid in 2022. New equipment was purchased and no one was sold. Jadi statement of cash flow-nya adalah seperti ini. Itu biar saya bantu bacakan, itu cash flows from operating activities. Jadi net income-nya tadi 34.000. Kemudian kita adjustment reconcile net income to net cash provided by operating activities. Kita masukin depreciation expense-nya sekitar 6.000. Kemudian increase in accounts receivable itu harus berarti dikurang sekitar 3.000 dan increase in accounts payable 5.000. Jadi net cash provided by operating activities itu 6.000 dikurang dengan account receivable yang 3.000, kemudian ditambah lagi oleh account payable-nya 5.000, jadi totalnya 8.000. Kemudian yang net income tadi kita tambah dengan 8.000, jadi net cash provided-nya by operating sekitar 42.000. Kemudian cash flows from investing activities itu ada purchase of equipment itu minus 17.000, itu harus dikurang. Kemudian cash flow dari financing itu ada issuance of ordinary shares sekitar 20.000. Kemudian payment of cash dividends-nya itu 13.000, kita harus kurangin juga. Jadi net cash provided by finance activity 20.000 kita kurang dengan payment of cash dividend 13.000, jadi hasilnya 7.000. Kemudian net increase in cash itu 32.000, kemudian cash at beginning year-nya 13.000, kemudian kita tambah jadi cash at end of year itu 32 ditambah 13, jadi hasilnya 45.000. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada soal P5.4. Jadi di sini ada informasi tentang statement of financial position yang aturannya tuh masih acak gitu. Jadi asetnya di mana, equity-nya di mana, liability-nya di mana itu masih belum ketahuan. Jadi di sini Cashwalk Ltd total aset dan total liabilities dan equities-nya itu balance-nya sebesar 3.663.000. Tapi ini informasinya masih belum akurat. Jadi di sini catatan yang pertama, goodwill in the amount of 120.000 was recognized because the company believed that book value was not an accurate representation of the fair value of the company. The gain of 120.000 was credited to retained earning. Jadi goodwill ini akan mengurangi total retained earning. Kemudian yang di catatan kedua, notes payable are non-current except for the current installment due of 100.000.
Jadi di informasi yang tabel di atas itu kan notes payable-nya 600.000 dan itu nggak semuanya current. Nggak semuanya non current, tapi 100.000-nya itu current dan non current itu sebesar 500.000. Jadi di sini soalnya kita disuruh untuk membentuk statement of financial position yang sudah benar atau corrected SOFP. Jadi yang pertama ada current asset. Kenapa current asset dulu? Karena kita menggunakan standar akuntansi yang di mana akun-akun yang paling cepat liquidnya itu ditaruh di paling atas. Jadi kita pakai yang lancar dulu, baru yang nggak lancar. Karena cash on hand itu paling cepat nih liquidnya, maka cash on hand yang pertama sebesar 175.900, kemudian ada account receivable 170.000, dan inventory sebesar 312.100. Jadi total current asetnya 658.000. Kemudian setelah current asset itu kita taruh akun-akun long term investment. Jadi di sini long term investment ada cash in bank sebesar 70.000, kemudian juga ada treasury notes sebesar 138.000. Jadi total long term investment-nya itu sebesar 208.000. Dan yang terakhir yang paling susah untuk liquid itu ada yang namanya PPA atau Property Plant and Equipment. Jadi di sini ada land sebesar 950.000, ada building sebesar 1.070.000 dan accumulated depreciation building sebesar 410.000. Ini mengurangi building ya. Jadi totalnya itu adalah 660.000. Kemudian jadi total property plant and equipment ini sebesar 1.610.000. Nah, jadi total asetnya itu dari total current asset ditambah total long term investment ditambah PPA jadi 2.476.000. Kemudian di sini ada untuk liability dan equity, dimulai dengan liability, dimulai dengan current juga karena yang balik lagi ke tadi yang liquid dulu yang paling pertama. Ada notes payable yang current itu sebesar 100.000. Kemudian ada income tax payable sebesar 75.000. Jadi total current liabilities itu sebesar 175.000. Kemudian ada non-current liabilities. Ini notes payable yang long term yang jangka waktunya di atas 1 tahun itu sebesar 500.000. Jadi total liabilities itu berjumlah 675.000. Kemudian ada equity. Jadi di sini dia ada share capital ordinary atau saham biasa yang authorized itu dan issue ada 1 juta shares dan no par value itu totalnya sebesar 1.150. Kemudian ada retained earnings sebesar 738.000 yang tadi saya jelaskan dari 858.000 dikurang 120.000. Kemudian dikurangi dengan treasury shares. Karena treasury shares ini kan mengurangi equity. Itu treasury shares-nya ada 50.000 lembar sejumlah 87.000. Jadi total equity-nya itu sebesar 1.801.000. Dan total liability dan total equity-nya itu sebesar 2.476.000. Kemudian informasi yang di bawah ini merupakan informasi gimana sih cara ngitung-ngitung yang tadi kayak retained earning, kemudian cara ngitung-ngitung yang ada perlu dicatat itu ditaruh di bawah. Oke, next. Terima kasih, sekian dari kelompok 4 yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.